Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nurul, alhamdulillah sehat Bu Nurul. Iya, ini lagi nggak ngajar ya Pak? Kok tumben ini datang ke ruangan saya? Ini lagi kebetulan jam kosong ini Bu. Oh, gitu. Kebetulan jam Karena kosong nyantai-nyantai lah. Gimana? ini ada Mengganggu kan yang nih Bu ngajar. kira-kira? Nggak ganggu Pak. Saya juga sedang santai. Ini kebetulan juga nanti baru di jam sejam lagi baru mengajar. Nah, Wah tumben kebetulan ini ini Bu. Bapak, kira-kira ada apa ini Pak? Kok kayaknya ada sesuatu hal yang akan dibahas gitu. Ya gini lah Bu, namanya guru kalau ketemu sama siswa yang masih setengah-setengah dalam pembelajaran, sampai strategi apapun dicoba ya masih aja begitu ya, namanya anak-anak, bikin stres juga lama-lama. Oh gitu, lagi galau ini ya Pak ya, lagi ada Ya gitulah Bu. permasalahan pembelajaran ya Pak ya. Iya. Apa itu Pak? Dan kira-kira tujuannya Ya, Bapak mau cerita ke saya terkait apa gitu? ya terkait pembelajaran lah Bu ya. Saya ini kok sekarang ini ngajar murid-murid saya kok akhir-akhir ini menurun tuh Bu minatnya Bu. Iya, Begitu. Oh, kenapa itu Pak? ya saya merasa sepertinya mereka ini sudah punya image kalau pelajaran bahasa Inggris itu dianggap susah. Nah, ini yang rencana saya pengen buang image itu kok dari mereka begitu. Oh gitu. Itu mulai Iya. dari kapan itu Pak, Bapak mengalami hal merasa bahwa kok image anak tentang paradigma belajar bahasa Inggris yang sebenarnya mudah kok bagi mereka itu sulit itu sejak kapan itu Pak? Itu saya merasakannya setelah pandemi itu, Bu. Setelah pandemi. Nah, selama Mmm, pandemi ini kan anak-anak daring, daring nggak betul. pernah ketemu guru. Jadi kadang-kadang saya merasa dibohongi, diajak Gmeet, hanya kameranya aja yang on, tapi entah anak-anak kemana kemana. Oh, Dijelasin materi, ya gimana juga ya mereka juga nggak ada ruang buat bertanya secara leluasa. Akhirnya ya begitulah Bu akibatnya. jadi ini setelah pandemi ini ya Pak ya? Setelah Kalau yang pandemi, sebelumnya tidak terlalu banyak masalah dan muncul masalah seperti ini tidak ya Pak, yang sebelum enggak pandemi Bu, dulu? sebelum pandemi malah prestasi anak meningkat, prestasi Mmm, anak meningkat, bahkan nilai itu ya bisa di atas rata-rata. Ini semenjak adanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, anak-anak semakin jauh, betul-betul oh menjadi gitu. jauh. Iya, Oh gitu. jauh Jadi dan semakin jauh dengan aja PJJ ini. padahal sebenarnya sistem pembelajaran yang Bapak lakukan itu sebenarnya ya sama dari sebelum PJJ ya, Pak, ya? Sama Hanya di Bu, hanya mhm, dibuat model daring, dibuat ringkas, karena pembelajarannya juga terbatas waktu dan ruang ya, mungkin itu juga kendalanya Bu ya. iya betul. Nah terus kalau terjadi seperti itu yang sudah Bapak mulai berupaya dilakukan, upaya apa, Pak? Gimana caranya Bapak kira-kira mengupayakan yang sudah Bapak lakukan? Yang sudah saya lakukan itu, setelah saya analisa kenapa seperti ini, saya ngobrol dengan teman sejawat, ya akhirnya muncullah ide mendirikan suatu grup English Club gitu Bu, yang di situ saya apa, mengumpulkan anak-anak yang mudah-mudahan minat bahasa Inggrisnya masih ada untuk saya bina dengan harapan mereka bisa menularkan minat-minat mereka kepada teman-temannya yang lain.
Itulah yang Hmm. saya untuk sementara ini saya lakukan, Bu. Oh, sebenarnya kekuatan English Club ini harapan Bapak, ini ya akan apa, menimbulkan, sesuatu hal yang untuk bisa meningkatkan paradigma bahwa bahasa Inggris itu pelajaran mudah ya, Pak, ya? Nah, betul Bu itu, iya. Tapi ada hambatan nggak Bapak, kira-kira, yang setelah berjalan Bapak mengupayakan dengan, English Club untuk peningkatan itu? Ada Hambatan hambatan nggak? hambatan yang saya rasakan itu Bu, justru hambatannya itu dari sesama teman siswa itu. Jadi mereka merasa terpengaruh. Yang tadinya minat karena temannya nggak minat, ikutan nggak minat, padahal dia minat. Nah, Mmm. gitu. Yang tadinya dia minat karena temannya nggak ngikut, jadi dia ikut-ikutan males. Nah, itu yang hambatannya. Padahal di kelas dia punya kemampuan saya perhatikan. Oh, iya 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 iya. Gitu. Padahal kekuatan di dalam English Club itu harapan Bapak kan itu bisa menarik teman-temannya yang lain gitu ya agar Nah, itu oh, harapan saya, Bu. nah karena Iya. lah sesuatu yang di English Club supaya menarik anak-anak yang lain itu apa, Pak? Itu Sesuatu English Club ini kan Bapak mulai buat ya, ya. harapannya tujuannya kan tadi untuk menarik siswa yang lain. Nah, ketertarikan yang kira-kira akan memungkinkan anak-anak yang tadinya nggak suka itu ketertarikan di bagian mana dari English Club itu, Pak? Nah, di English Club itu yang untuk menarik anak, itu saya sudah bagi beberapa sub-sub bagian. Jadi bagian yang untuk khusus anak-anak yang minatnya di speaking, pidato, anak-anak yang minatnya di Scrabble, anak-anak minatnya yang di storytelling, atau newscasting, singing, itu sudah saya bagi-bagikan. Jadi mana untuk menyaring minat anak itu saya buat seperti itu supaya ada ketertarikan pada anak gitu. Hmm. Luar biasa loh Pak itu. Iya. Ya. Ya harapan saya juga ke depannya apabila nanti sudah berjalan, seandainya ada lomba-lomba ya tinggal memilih aja. Misalnya dalam lomba storytelling, siapa saja nih yang storytelling yang berpotensi. Kan Hmm. semoga mudah-mudahan anak-anak itu bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Gitu. Tapi itu strategi yang Bapak mulai upayakan itu sudah nampak belum Pak di saat ini? Sudah mulai ada perubahan belum gitu loh dari sebelumnya yang memang benar-benar ini permasalahan yang rumit gitu ya. Dan Iya. anak-anak benar ini nah ketika itu sudah mulai berjalan strategi yang Bapak lakukan ada perubahan nggak Pak? Kalau perubahan itu ada, walaupun nggak banyak Bu ya. Kalau perubahan itu ada. Cuman untuk misalnya yang kendala lain yang muncul di situ, anak-anak mungkin masih punya rasa malu, ragu, apa iya saya bisa. Nah, itu yang hambatan di dalam English Cup itu sendiri. Tapi ya saya anak-anak bisa masuk ke dalam English Cup itu saya sudah bersyukur sebenarnya. Udah mau itu saya bersyukur. Nah, itu yang saya pertahankan jangan sampai mereka keluar. Jangan sampai mereka Oh, keluar dari kelas. itu merupakan salah satu strategi yang pertama atau mungkin ada strategi lain Pak selain hal tersebut? Nah, strategi lain itu ya sedikitnya saya setengahnya memaksa sih Bu ya kepada anak-anak. Hmm. Tengah memaksa sebenarnya saya. Anak-anak saya minta untuk wajib ya wajiblah punya kamus gitu untuk dalam pembelajaran. Karena pembelajaran bahasa Inggris tanpa kamus di kelas itu sepertinya nggak mungkin. Iya. Apalagi di dalam kondisi anak semacam ini. Jadi kamus itu ya karena tadinya anak-anak terbiasa di daring itu menggunakan Google Translate Nah, gitu ya. Jadi nah itu ketika dia. lepas dari Google Translate, Lepas dari Google Translate, dia gimana caranya translate tergantung, kalau nggak bawa kamus gitu ya Pak ya? iya Oh itu ketergantunganlah mereka dengan handphone semasa di pandemi belajar daring anak-anak pakai handphone mengartikan cepat. Nah, ya akhir-akhir jadi ini sekolah sudah dilarang total menggunakan handphone.
Oh, jadi itu peluang juga ya Pak, strategi 2 dilaksanakan karena memang sekolah aturannya nggak boleh membawa handphone gitu ya. Jadi Iya, mau nggak mau berdasarkan strategi 2 itulah. itu Mhm, iya jalan. berdasarkan Tapi ada berdasarkan gangguan nggak Pak di strategi kedua itu? Kan ini nih anak-anak diminta untuk wajib membawa kamus. Kalau dia nggak mhm, bawa, yang mengerjakan bahasa Inggris juga sulit karena nggak bawa handphone juga. mhm, Google Translate iya, kan juga nggak bisa gitu ya di strategi iya. kedua ini. Tapi tetap ada hambatan nggak Pak di strategi kedua yang berjalan ini? Kalau di strategi yang kedua ini, hambatan yang saya rasakan, nah ini dia Bu, muncul siswa-siswa tertentu yang mereka mengaku kalau, "Pak, saya nggak punya uang untuk beli kamus. Oh, Saya karena uang jajan saya mahal. cari." Nah, itu yang saya merasa berdosa, Bu. Heeh. Iya, Uang terus jajan saya gimana itu dong buat kalau Bapak merasa berdosa? nah, Solusinya? akhirnya akhirnya solusinya saya giringlah mereka ke perpustakaan, coba cari ke perpustakaan, pinjam kamus buat belajar. Oh, Sedapatnya apa di iya. perpustakaan. Nah, Heeh. jadi ya saya memberdayakan perpustakaan lah untuk mengatasi rasa bersalah saya tadi kepada anak-anak yang nggak sanggup beli kamus. Oh, iya juga, heeh, solusi baik juga, Pak. Artinya yang strategi pertama English Club tadi gitu ya, walaupun Iya, ada hambatan tapi ternyata juga pengaruhnya, ada gitu ya, Pak, ya, pengaruhnya mhm, sangat iya, ada. Kemudian yang strategi kedua terkait dengan, kamus yang wajib dibawa, itu ya karena mhm, memang mau nggak mau, karena Google Translate udah nggak bisa menggunakan dengan iya, handphone ya, Pak, ya? bener, iya Bu, iya, itu, Itu luar biasa strateginya dan ternyata di strategi itu hambatannya juga banyak ya Pak ya. Dan mhm, alhamdulillah tadi dari cerita Pak Dedi udah bisa mengatasi, anak diarahkan ke perpus. Iya, tentu di perpustakaan ada kamus kan begitu. kamus, iya, heeh, Iya, 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 luar mhm, biasa betul. Iya, iya. Terus ini jadi sudah ada berjalannya ini sudah ada perubahan ya Pak ya? Artinya dengan ya beberapa strategi. Nah, nanti perubahan kalau ada, setelah strategi ini sudah berjalan gitu ya, 2 strategi Bapak tadi, kemudian nanti perubahannya juga merubah paradigma anak itu untuk menyenangi gitu ya, senang dengan pelajaran mhm, bahasa Inggris itu yang dan tidak takut tentunya ya Pak ya, tidak mhm, takut gitu ya, kalau bahasa Inggris itu dianggap susah gitu. Nah, setelah mhm, setelah itu sudah ada perubahan, kira-kira komitmen apa gitu yang Pak Dedi akan pertahankan atau tanggung jawab apa mungkin dari diri Pak Dedi sebagai guru? Wah, saya harus 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 bagaimana ya? Itu kalau kalau Pak Dedi maunya dan komitmennya itu seperti apa, Pak? Kalau memang sudah komitmen, oke. Kalau berjalan dengan komitmen seandainya itu sudah berjalan, sudah tercapai, eee, tentu saya akan menjaga minat anak terhadap bahasa Inggris, karena itu yang susah kalau anak sudah nggak minat. Nah, itu yang susah untuk dikembalikan lagi. Saya harus menjaga kedekatan dengan anak, hubungan emosional dengan anak, supaya tetap dekat, supaya tetap anak-anak tetap menyukai pelajarannya juga, tetap menyukai bahasa Inggris gitu. Karena beberapa anak yang nggak minat dengan pelajaran, gara-gara nggak suka dengan gurunya. Nah, itu saya tetap harus menjaga kedekatan dengan anak untuk menguatkan minat mereka terhadap pelajaran bahasa Inggris. Itulah oh, komitmennya, Bu, ya. Mhm. iya, 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 luar biasa, luar biasa. Kalau menurut saya memang apa yang permasalahan diceritakan Pak Dedi tadi, memang itu mungkin nggak hanya Pak Dedi saja yang mengalaminya gitu ya Pak ya, karena hal pandemi itu. Tapi ternyata dari cerita Pak Dedi, permasalahan-permasalahan tersebut juga dibaliknya ada kekuatan-kekuatan Pak Dedi gitu ya. Dan strategi Pak Dedi yang luar biasa, kemudian komitmen yang akhirnya bisa dilanjutkan ketika hal itu tercapai ya semoga lebih lancar lagi Pak gitu lebih lancar Iya, lagi iya. dan memang anak-anak jadi senang pokoknya dengan pelajaran bahasa Inggris yang pada Mhm. ditakutin dan paradigma mereka bahwa bahasa Inggris itu susah gitu sulit gitu ya Pak ya Nah, ya iya, Bu, benar 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 benar. luar biasa Pak Iya, ya Pak betul. semoga
semoga ini Pak, semoga nanti lancar di pembelajaran bahasa Inggris, kembali ke luring dan anak-anak bisa semuanya lebih maksimal ya Pak ya belajarnya dan Ya, lebih senang dengan bahasa Inggris. mudah-mudahan lah Bu ya. Iya, oke. Mungkin Pak Dedi. Terima kasih Bu. Terima Iya. kasih nih waktunya Bu. Iya, Maaf sama-sama Pak, sama-sama. Nanti mungkin lain waktu kalau ada sesuatu hal ya dengan sharing begini kan lebih enak ya Pak ya. ya. Ya, baik, monggo kalau Pak Dedi mau melanjutkan untuk mengajar, katanya mau ada jam selanjutnya ini. Oke. Iya Iya. Bu, makasih Bu. Ya, Permisi, bisa tak monggo Pak, saya juga mau kembali ke kelas Pak. Iya, Oke, iya, makasih. iya. Ya, Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi selanjutnya. Bisa dimulai Bu? Oke, monggo. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Halo, Wah, ini silakan kita duduk. sama-sama Wah, bareng ketemu di perpustakaan ini Pak. tumben Ibu ke perpustakaan, biasanya ke kantin Bu. Iya, ini tadi kebetulan nyari buku tapi sudah ketemu ini dan memang tadinya itu mau nyari Pak Dedi gitu. Oh iya. Tapi kok malah ketemu di sini gitu kebetulan. Iya. Pak, ada waktu sebentar nggak Pak kira-kira atau Bapak Oh, mungkin ada kegiatan lain? Gimana? Ada yang bisa dibantu Bu? What can I do for you? Iya, makasih. Jadi pengen cerita Pak saya Pak. Wah, jadi cerita apa nih Bu? Tumben cerita. Gimana ya? Memang sih Pak, ini merupakan efek dari proses pembelajaran yang tentunya hal yang baru Pak terkait dengan regulasi Pak Dedi. Regulasi jadi Bu ya? Jadi ceritanya kan saya ini kan ya memang di sekolah kita kan saya guru informatika ya Pak ya, dan kita kan sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka ini kalau untuk pelajarannya Pak Dedi mungkin tidak jauh beda gitu dengan pelajaran yang sebelumnya ya di kurikulum 2013. Sementara saya di kurikulum merdeka ini sangat berbeda Pak di elemen materinya. Jadi Yang materi berbeda apa tuh? materi informatika yang saya ampu ini Pak Dedi, ini elemen materinya sangat berbeda dengan elemen materi di kurikulum 2013. 2013. Oh iya. Jadi berbedanya tuh begini Pak, yang gimana berbedanya? Jadi karena saya merasa sebagai guru merasa tanggung jawab dengan capaian pembelajaran, tetapi juga merasa punya tanggung jawab untuk bagaimana bisa mengakomodir murid gitu, kebutuhan murid gitu kan. Jadi begini, di pembelajaran informatika ini kan ada materi di kelas 10 fase E itu Pak Dedi, itu materinya adalah berpikir computational thinking Pak Dedi. Oh, nah, gitu. Sementara materi berpikir computational thinking itu kan materi yang cukup lumayan agak berat karena di dalamnya itu ada terkait dengan algoritma, pemrograman, dan itu levelnya untuk anak-anak kelas 10 menurut saya itu lumayan berat. Karena apa Pak Dedi berat coba Pak? Jadi karena anak-anak di kelas 10 fase E ini Pak, itu kemampuan IT-nya itu kurang Pak. Oh gitu, iya. Itu anak kelas berapa Bu ya? Kelas 10 Pak, fase E. Oh, yang informatika. Iya. Itu terjadi di semua kelas atau hanya kelas-kelas tertentu Bu? Nah, kalau tahun lalu sebelum Kurdeka, ini kan memang di kelas 10, 11, 12 itu kan sama ya, TIK ya Pak ya. Nah sekarang ini kan informatika, jadi yang melaksanakan baru kelas 10 Pak. Dan kebetulan semua kelas 10 yang ngajar baru saya. Gitu. Jadi kelas 11 dan kelas
13 belum, Pak. Iya. Dan itu terkait dengan begini kendalanya lah. Kalau misalnya pembelajaran yang computational thinking. Computational thinking itu kalau misalnya dia harus diajarkan, levelnya sudah lumayan tinggi, tetapi kenyataan yang ada itu anak-anak belum menguasai yang level dasar. Ngetik aja belum bisa, Pak Dedi. Oh gitu. Belum mampu, bukan belum bisa, belum mampu, Pak Dedi. Gitu. Iya. Karena kalau boleh tahu, ya Pak. Gimana Bu? Iya, karena dari jenjang sebelumnya memang belum ada pembelajaran informatika, itu hampir 75% anak, Pak. Oh itu kendalanya Bu ya. Ya. Kalau boleh tahu ukuran keberhasilannya seperti apa Bu ya? Yang Ibu inginkan Jadi, itu, ukuran keberhasilannya itu. Jadi gini Pak, kenapa kok saya bilang anak-anak belum mampu gitu ya untuk level-level ngetik aja belum pinter gitu ya. Kemudian office saja belum menguasai yang hal-hal sederhana. Itu karena saya di awal pembelajaran itu melakukan analisis kebutuhan, Pak. Melakukan analisis kebutuhan dalam bentuk angket. Contohnya misalnya di situ ada angket muatan materi ini, kemudian anak-anak mengisi checklist belum memahami, sudah memahami, sangat memahami kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu, angket itu memang di awal pembelajaran saya sebar. Begitu saya sebar, kemudian anak juga masuk mulai praktek pertama, saya kan kaget. Ternyata hasil dari analisis kebutuhan itu, Pak, anak-anak itu hampir 75% itu tidak mendapatkan pelajaran informatika di jenjang sebelumnya. Di SMP itu nggak dapat, Pak. Jadi ketika mulai praktek, mereka mengetik aja masih belum mahir. Kemudian, kemudian apalagi menggunakan aplikasi lain, misalnya PowerPoint, misalnya Microsoft Excel, Office itu belum mahir gitu, Pak Dedi. Itu dengan Selain angket tadi, apa lagi Bu yang kira-kira sudah Ibu lakukan Bu? Jadi kalau untuk saat ini Pak yang sudah berjalan itu hasil dari analisis kebutuhan itu kan saya petakan Pak. Anak-anak yang memang terlihat betul dia kemampuan di office-nya saja mereka belum mampu gitu kan, terus saya berpikir, nah kalau anak-anak ini ngetik aja belum mahir, kemudian kemampuan untuk membuat presentasi juga belum mahir, kemudian di pengolahan angka saja belum mahir, kok saya berikan materi yang levelnya computational thinking, ada algoritmanya, ada pemrogramannya, itu kan saya kok merasa, lah gimana ya untuk level ini aja anak-anak belum mampu. Jadi saya ya akhirnya melakukan hal yang mungkin berbeda Pak. Jadi yang harusnya saya masukkan materi computational thinking, akhirnya saya memberikan materi Office Pak. Saya sisipkan. Jadi computational thinking saya ajarkan sekilas, kemudian Office-nya saya masukkan di awal. Saya ajak praktek Word, Excel, PowerPoint, begitu Pak. Ya. Terus kira-kira selain itu tadi, hambatan lain apa Bu yang kira-kira Ibu rasakan Bu? Kalau hambatan lain itu ya terkait dengan tadi hal pertama itu kan karena memang kemampuan anaknya kurang ya Pak ya. Jadi saya hambatannya adalah ketika anak saya ajak praktek, itu tentunya di diri saya ini materinya computational thinking, tapi kok saya mengajarnya Office gitu. Tapi tapi hambatan yang lain adalah ketika guru mata pelajaran lain itu Pak, itu kan mereka ada tugas-tugas presentasi, ada tugas-tugas tentang membuat surat misalnya.
Nah, anak-anak diminta oleh guru-guru mapel itu untuk membuat tugas itu. Sementara di saya, kalau saya nggak berikan materi itu, anak-anak nggak akan bisa mengerjakan, kan begitu, Pak. Iya. Nah, dan saya ketika mau berbagi hal ini dengan guru-guru yang informatika di kelas 11-12 ya, artinya memang mereka TIK dan mereka memang belum ada materi computational thinking gitu, Pak. Oh, terus dari mata pelajaran lain yang setelah memberikan tugas seperti itu, anak-anak nggak bisa ngerjakan, kira-kira ada strategi nggak, Bu? Strategi lain yang untuk mengatasi hal semacam ini, supaya anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas itu? Betul, jadi strategi saya ketika itu kan saya langsung berpikir, duh, nanti saya juga harus bertanggung jawab terhadap anak-anak bahwa anak-anak ini harus mampu menyelesaikan tugas-tugas mata pelajaran lain yang berhubungan dengan IT kan gitu. Oh, iya. Nanti guru lain berpikirnya, lah ini apa informatika nggak diajarkan ngetik, nggak diajarkan buat presentasi, kok anak-anak nggak bisa. Padahal hal yang sebenarnya memang materinya adalah computational thinking dulu, baru materi TIK itu kan gitu ya Pak ya. Jadi akhirnya ya tetap dengan strategi saya adalah tetap di pelajaran informatika, saya memberikan materi penguasaan Word, Excel, PowerPoint gitu Pak. Dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas guru mapel itu gitu dengan baik gitu Pak. Mantap juga strateginya Bu ya. Walaupun bukan materi yang tertulis di kurikulum, tapi Ibu sampaikan supaya anak-anak menunjang pelajaran yang lain Bu ya. Iya, mau nggak mau ya seperti itu Pak gitu. Kemudian juga untuk strategi yang lain itu saya ketika membuat soal-soal PHB gitu ya Pak ya, penilaian hasil belajar itu saya berbeda dengan guru-guru mapel lain gitu. Karena saya mengkolaborasikan antara computational thinking tadi dengan materi kemampuan Office yang saya berikan Pak. Oh gitu. Jadi soalnya kasus gitu Pak. Terus kira-kira apa Bu yang mungkin Ibu bisa lakukan pada minggu-minggu ini Bu? Ya itu tadi, saya di minggu kemarin kan kebetulan kan baru PHB kan Pak kita ya. Nah itu soal saya kan soal kasus Pak Dedi itu. Kalau Pak Dedi melihat. Jadi soalnya itu soal kasus hanya 4 soal gitu ya. Itu isai di situ. Kenapa kok saya memberikan kasus? Karena biar computational thinking-nya juga terbentuk dari anak-anak. Anak-anak bisa menganalisis soal, kemudian membuat analoginya apa, kemudian di situ solusi yang harus diberikan. Contohnya misalnya Pak Ganteng sedang mendapatkan tugas dari atasan untuk membuat ini gitu ya, untuk membuat ini. Apakah solusi analisis kalian tentang yang harus dikerjakan oleh Pak Ganteng ini, kemudian kira-kira langkah-langkah solusi apa yang bisa kamu bantu berikan kepada Bapak ini kan gitu. Otomatis kan anak berpikir, oh iya computational thinking-nya dikeluarkan. Jadi anak beranalogi, oh berarti Pak Ganteng ini harus membuat dengan aplikasi ini kan gitu Pak. Misalnya Word, kemudian pakai Mailmate gitu kan. Langkah-langkahnya adalah klik ini, masuk ke menu ini dan lain sebagainya. Nah, jadi soal-soal kasus itu yang saya munculkan, Pak. Oh, kalau menurut saya, Bu, itu sudah suatu kekuatan sebenarnya, Bu. Ibu bisa membawa anak ke arah sana tuh, anak bisa, apalagi anak bisa sampai mengerjakan soal kasus, itu sudah bagus sekali itu, Bu. Kira-kira apa sih, Bu, indikator keberhasilannya, Bu? Dikatakan berhasil gitu, indikatornya apa kira-kira, Bu? Kalau menurut saya sih proses keberhasilan ini itu mungkin belum maksimal ya Pak ya, karena saya masih terus menjalankan strategi yang ada gitu ya. Gimana caranya mengupayakan masalah yang saya sampaikan ke Pak Dedi tadi, masalah di awal tadi, belum mampu ini malah sudah ada materi level tinggi yang harus diajarkan. Jadi akhirnya ya saya indikator keberhasilannya ya keduanya gimana bisa masuk ke anak gitu, capaian pembelajarannya computational thinking yang diberikan juga saya berikan walaupun belum maksimal sepenuhnya, tetapi dikolaborasikan dengan materi yang
merupakan pondasi gitu ya, pondasi yang dia harus mampu mempraktekkan. Jadi kasus tadi memuat materi computational thinking-nya, indikatornya biar dia juga bisa menganalisa logika gitu kan. Kemudian prakteknya di office juga anak-anak mulai mampu Pak dengan memberikan solusi-solusi itu gitu. Walaupun belum 100% Bu ya. Iya, masih terus Pak ini, masih strategi ini masih keberhasilan ya masih terus sampai semaksimal mungkin gitu Pak. Gini Bu, misalnya nih Bu, misalnya sudah maksimal, misalnya sudah berhasil tuh Bu ya, sudah mendekati 100% lah ibaratnya. Nah, kira-kira apa sih komitmen Ibu untuk mempertahankan itu Bu? Ada nggak Bu? Komitmen Ibu, misalnya sudah berhasil. Ya sudah, kalau komitmen saya tentunya ketika anak-anak itu sudah mampu di Microsoft Office yang saya berikan gitu ya Pak ya, padahal yang sebelumnya adalah harusnya computational thinking dulu gitu kan, baru ke Office, tapi karena ini darurat dan Office itu sangat dibutuhkan terlebih dahulu, gitu akhirnya ya komitmen saya adalah ketika strategi yang saya lakukan ini sudah berhasil dan anak sudah menguasai Office-nya, nah itu saya akan mulai masuk ke computational thinking secara mendalam gitu Pak. Jadi mantap. Jadi komitmennya ya tetap menjalankan elemen materi yang ada di kurikulum Merdeka, tetapi tidak meninggalkan kemampuan praktek Office yang menjadi pondasi dan kebutuhan untuk mapel lain gitu Pak. Oh gitu, mantap itu komitmennya. Ya semoga mudah-mudahan berhasil Bu ya Nurul ya. Amin, ya Pak, amin. Memang banyak kendala yang memang kita terkadang harus perlu bantuan teman ya Pak ya. Gitu Dan terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk hari ini Pak. Dan semoga semoga apa yang saya alami ini selain menjadi pelajaran bagi saya juga masukan luar biasanya bisa mengembalikan ke ke hal yang sesuai dengan elemen materi yang ada, tetapi tetap bisa mengakomodir peserta didik. Nah itu Pak. Iya. Oke. Makasih banyak Pak Dedi. Semoga kita sama-sama bisa menuntun anak-anak kita ya Pak, menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Ya, matur nuwun Pak Dedi. Iya. Ini Pak Dedi kemana Pak? Mau melanjutkan ngaji? Mau ke kelas dulu. Oh iya, baik Pak. Saya juga mau ke ruang atas, kalau ke kelas kebetulan memang jam waktunya sudah habis gitu. Oke Pak Dedi, terima kasih. Sampai bertemu lagi Pak. Ya, selamat mengajar Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.